Selamat malam rekan-rekan. Kita akan mewawancarai Asis sebagai apa Pak? Ketua Kopi komunitas, bukan komunitas ya. Sebenarnya lebih kepada lembaga swadaya masyarakat Kobar Obor Peduli Indonesia yang fokus kepada lingkungan hidup. Itu Mas. Oke, kita bicara ringan dulu nih Pak. Ya, ya. Apa sih sebenarnya kopi itu? Jadi gini Mas, kopi ini didirikan atas dasar kesepakatan bersama terkait dengan keprihatinan kita waktu itu terkait dengan lingkungan, khusus pada lingkungan, yaitu terkait dengan tadinya lebih luas, tapi hari ini kami tidak begitu meluaskan diri, namun lebih kepada sektor-sektor apa yang harus kita bisa bantu, kita bisa kerjakan. Contohnya terkait dengan bicara lingkungan hidup, bicara kebersihan, bicara setu, bicara-bicara yang terkait dengan kebersihan masyarakat, lingkungan, sampah dan lain sebagainya. Jadi hari ini ketika kepemimpinan saya memang saya kerucutkan Mas. Jadi tidak terlampau luas seperti semula. Begitu Mas. Ini kopi gitu. Terus dalam hal kopi itu tuh maksudnya falsafahnya itu apa sih Pak? Jadi gini, kopi, Kobar Obor Peduli Indonesia sebenarnya dulu karena ini ada persoalan dengan badan hukum, namanya kopi, sebenarnya singkatnya adalah waktu itu kita bikin orang yang peduli lingkungan, namun kita berbicara santai-santai sambil ngopi, sambil apa. Falsafahnya adalah kita bekerja dengan ikhlas, makanya ada kata atau tagline yang kita punyain, yaitu kalau dibilang falsafah juga bukan ya, sebenarnya lebih kepada tagline kita, kalau bukan kita siapa lagi, alam jaga kita, kita jaga alam. Nah, tagline itu menjadi ikon kita di mana kita bekerja, di mana kita bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan masyarakat lain, terkait bersih-bersih lingkungan dan lain sebagainya. Itulah falsafah kalau memang bahasa disebut falsafah ya Mas. Sebenarnya bukan falsafah. Gitu Mas. Ya. Untuk anggotanya sendiri sih Pak, berapa banyak gitu untuk kopi? Kalau kopi hari ini sudah berdiri dari tahun 2022 dan sekarang sudah lebih kepada 11 kecamatan yang ada di Kota Depok memang sudah berdiri pengurus-pengurusnya. Kalau bisa disebut DPC lah gitu, DPC-nya sudah ada. Jadi kita sudah berdiri di 11 kecamatan di Kota Depok, Mas. Gitu. Kita langsung ke intinya aja nih. Ya, siap, siap. Oke, ini Pak, program katanya ini program MBG ya Pak ya? Untuk kopi ini. Jadi gini Mas, jadi kita ini kemarin ada banyak pertanyaan, ada beberapa teman-teman wartawan yang menanyakan, Pak, kalau pendapat Bapak terkait dengan MBG seperti apa sih? Kalau saya, karena kebetulan juga saya punya anak yang sedang sekolah, ayah ada yang di SMA dan di SD, saya banyak tahu persis. Karena apa? Setiap dia pulang selalu saya tanya, MBG-nya seperti apa, menunya bagaimana. Loh ini program pemerintah, program negara yang luar biasa Mas. Ya. Saya katakan luar biasa, zaman kita kecil dulu, boro-boro kita sarapan, boro-boro kita makan yang bergizi lah kira-kira begitu. Hari ini pemerintah mau konsisten dengan adanya MBG ini, semoga MBG ini bisa membantu masyarakat, bisa makan bergizi gratis, disediakan oleh negara, belajar juga tenang, dan dampaknya lebih luas lagi Mas, bukan cuma masalah gizi gratisnya saja, gitu Mas. Pandangan Bapak nih terhadap MBG yang sedang dicanangkan pemerintah ini, bagaimana tuh Pak? Tanggapan saya, MBG gratis ini sangat luar biasa. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya mungkin negatif dari 1001 yang bermasalah, katakan bermasalah dalam tanda kutip ya Mas ya, mungkin ada yang kemarin cerita ada yang keracunan dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari kinerja saja, mungkin ada kelalaian-kelalaian di sana yang sifatnya segitu luas, apalagi berbicara makanan ya Mas ya, yang mungkin kita bisa katakan itu biasa, tapi akan harus ada evaluasi yang lebih mendalam karena ini menyangkut masalah makanan.
bisa saja menyangkut masalah nyawa, ya nggak? Kan gitu, kira-kira begitu. Maka perlu lebih hati-hati, perlu lebih apa ya, dijaga lagi kualitas, baik menunya, baik kualitas makanan dan lain sebagainya. Gitu Mas. Untuk yang membuat LC Kopi ini tertarik untuk terlibat itu seperti apa nih Pak? Menurut pandangan Pak Sis? Kalau saya untuk sementara waktu mungkin bukan artinya terlibat ke MBG ya. Kita hanya melihat fungsi dan melihat bahwa upaya pemerintah dalam memberikan makanan bergizi gratis ini luar biasa. Artinya kami menyorotin secara positif bahwa ini program negara, program pemerintah yang menurut saya perlu ditumbuh kembangkan. Bukan ketika sedikit-sedikit ada protes. Protes itu bagian dari ya demokrasi, itu wajar-wajar saja, nggak ada masalah. Atau mengkritik boleh, nggak ada masalah. Kritik juga kritik sepanjang itu membangun ya silahkan saja. Namun demikian kalau saya mengapresiasinya lebih lebih luar biasa gitu loh Mas. Gitu Mas. Untuk misalkan nih Pak, kalau dilihat dari sisi masyarakatnya situ, ada nggak perubahan-perubahan yang nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya sangat luar biasa Mas. Bagaimanapun juga namanya juga masak-memasak, pasti diperlukan orang banyak, pasti juga diperlukan alat, pasti juga diperlukan tempat, pasti juga bahan-bahan yang dibutuhkan. Semuanya akan berkaitan kepada masyarakat banyak. Contoh, kalau perlu ikan, nelayan kita hidup. Kalau perlu sayur, petani kita hidup. Perlu tempat, mungkin yang tanahnya luas bisa disewakan dan lain sebagainya. Kalau perlu orang, dipastikan tenaganya menyerap tenaga. Tenaga kerja pasti dibutuhkan. Nah, inilah yang menurut saya penyerapan tenaga kerja, penyerapan hal-hal yang lain, pertanian terserap, nelayan terserap, artinya kembali kepada masyarakat kita juga. Kan begitu. Nah, ini menghidupkan perekonomian bawah. Makanya kalau bisa ya kita minta petani, nelayan, petani-petani perkotaan sekarang sudah banyak. Di Tapos ada tuh petani perkotaan lah kalau saya bilang, nanam kangkung, nanam cabai dan lain sebagainya. Loh itu istimewa itu. Kenapa enggak? Kan gitu. Ada tanah kosong dimanfaatkan, ada tanah negara yang bisa dikelola dengan baik. Loh silakan saja, cuman garap saja kok. Jangan dipersulit hal-hal yang seperti itu. Begitu Mas. Untuk menanggapi isu-isu yang terkait di media sosial belakangan ini Pak, yang Ya. terkait dengan ya isu-isu seperti apa ya, keracunan atau mungkin ya yang lagi in sekarang lah, yang lagi Ya. booming sekarang ini. Jadi begini, namanya juga isu Mas. Itu perkembangan dari masyarakat kepada masyarakat lain. Hari ini tidak bisa terelakkan dengan mudahnya media komunikasi, internet di mana-mana bebas disebarluaskan, media mainstream dan luar biasa, maka kami Ketua Kopi mempunyai saran dan pendapat. Saran saya kepada seluruh warga masyarakat yang mungkin menonton ini ya, saya harapkan setiap ada berita, setiap ada konten-konten yang berseliweran di media, baik di telepon, di TV, dan lain sebagainya, harus dicerna dulu dengan baik, harus dilihat dulu dengan sempurna. Jangan asal di-share, jangan asal dibagikan kepada siapapun. Karena zaman hari ini antara fakta dan hoak itu sulit untuk dibedakan. Apalagi kita orang awam ya, orang awam elektronik begitu kan kita repot juga. AI itu udah segala macam bisa dilakukan. Bahkan yang pornografi aja bisa dibuat dan lain sebagainya. Ini hal-hal negatif ini kalau bisa dihindari. Tapi jangan lupa juga media ini media yang positif. Karena tanpa media kita nggak tahu apa-apa juga. Perkembangan sekarang hari ini tadi yang ditanyakan, ada MBK Pak di sono keracunan dan lain sebagainya. Itu dari media. Dengan adanya informasi kita teliti kebenarannya. Kalau memang itu benar, ya yuk kita perbaiki bersama-sama. Contohnya kalau memang ada yang keracunan, pasti ada. Zaman kita kecil makan apa namanya yang di kampung itu suka keracunan. Tapi ya itulah kita dulu zaman dulu dengan hari ini kita berbeda gitu Mas. Tidak harus kecil, tidak ada yang bisa menilai itu apakah ibu ini atau bapak ini rajin banget, nggak perlu juga. Tapi lebih kepada kehadirannya adalah memberikan support, semangat. Kalau bisa
di-share. Nah, itu tadi media lagi kan? Ya, Di-share di mana-mana di grup bahwa Kali Cipinang sedang dibersihkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dari hulu sampai hilir. Hilirnya ada kemarin terakhir itu. Hilirnya ada di perbatasan Jakarta. Tapi sudah alhamdulillah kan kita sama-sama rasakan di hulunya sangat luar biasa kotor. Tapi ketika di hilirnya, nah, kan kita kemarin jadi nyebur-nyebur enak. Kenapa enak? Bersih sudah di bawah. Nah, ini fakta. Maka saya berharap kegiatan yang seperti ini bukan seremonial, tapi kegiatan ini dibuatkan pagunya, dibuatkan supaya jangan keluar-keluar lah. Kalau bisa per 3 bulan itu pasti. Dan ini kan menyangkut kebersihan, menyangkut sosial kemasyarakatan kita, Pak, Mas. Artinya kalau bicara lingkungan, bicara kebersihan ini melekat kepada manusia, kepada pribadi masing-masing. Maka kopi lebih kepada memberikan pembelajaran, edukasi, mengingatkan saja. Kalau mengingatkan bahasa kerennya apa, Mas? Khotbah saja. Nggak apa-apa, khotbah saja nggak apa-apa. Tapi lebih kepada mengingatkan kepada masyarakat, buang sampah yang benar, buang sampah yang baik, memilah sampah yang benar, memilah sampah yang baik seperti apa. Itulah harapan kami agar supaya semuanya bisa terkontrol, terkendali. Begitu, Mas. Ya. Kalau melihat kondisi sekarang nih Pak, menurut Bapak solusinya nanti untuk jangka panjang tuh seperti apa nanti nih untuk kebersihan mungkin kayak sungai-sungai yang ada di Depok? Saya sampaikan juga di depan bahwa kegiatan yang sifatnya dianggap orang seremonial ya coba kita kikis lah, tapi lebih kepada benar-benar continue, benar-benar terprogram dengan baik. Jangan seolah-olah tidak ada perencanaan, hari ini bekerja, besok sudah selesai. Tidak begitu. Karena ini memang berkesinambungan. Hari ini kita membersihkan, mungkin 2-3 bulan lagi kita bersihkan lagi, dan itu continue. Karena apa? Orang yang membuang sampah juga kalau tidak diedukasi terus-menerus juga continue dia buang-buang lagi saja. Artinya supaya ini menjadi ya kegiatan yang sifatnya positif namun bisa membangun lebih baik kepada masyarakat, tidak membuang sampah sembarangan. Rekan-rekan semua yang nonton saat ini mungkin bisa mengerti, oh paham, oh LSM Kopi itu seperti apa, ya. Oke. Itulah sekedarnya. Nanti kalau lebih detailnya memang semuanya ya sudah tercatat, terdaftar dan lain sebagainya. Tapi ini garis besarnya saja. Itu Mas, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang udah menyaksikan podcast kali ini bersama Pak Sis sebagai Ketua LSM Kopi. Oke, untuk saat ini cukup sudah ya acara kita hari ini. Selamat malam dan